Bahwa dengan mencintai rupiah, kita berarti menghargai sejarah dan budaya kita. Halo Bu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Indriwati dari SMA Negeri 110. Di sini saya ditemani oleh Saya Mansal Modelin. Dan saya Andi Bobi Husen. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak mereka berdua untuk berbincang-bincang seputar cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Nah, kalian tahu nggak sih, di dalam rupiah, di dalam setiap helai lembar mata uang rupiah kita, di dalamnya terdapat nilai, terdapat budaya, kebudayaan, dan nilai-nilai luhur yang bisa kita pahami, bisa kita pelajari, dan kalau kita telisik lebih jauh lagi, ada begitu banyak nilai estetika dan maupun hal-hal yang bisa kita, yang sebenarnya hal-hal unik yang ada dalam rupiah. Nah, kita diskusikan dengan mereka berdua ya. Pertama, mari kita bahas tentang cinta rupiah. Menurut kamu, apa sih cinta rupiah itu? Menurut saya, cinta rupiah artinya kita menghargai setiap nilai dan cerita di baliknya. Dengan desainnya yang kaya dengan simbol budaya dan sejarah, mengingatkan kita kepada para pahlawan yang ada di masa lalu dan juga sebagai identitas bangsa. Betul sekali. Dan di dalam setiap rupiah itu ada microprinting dan desain yang merupakan hasil karya anak bangsa. Kalian tahu nggak, desain itu keren banget ya, dari palet warna sampai microprintingnya aja ada desain atau ada logo-logo dan ada simbol-simbol yang kita bilang seperti kita lihat secara umum adalah batik ya. Dan itu hampir tidak ada ini adalah hal yang unik yang dimiliki oleh rupiah. Dan karena hal itu, saya merasa lebih sadar bahwa rupiah itu bukan sekedar uang saja, tapi ia adalah jati diri dari bangsa kita sendiri. Nah, kita diajarkan untuk menghargai setiap aspek kecil yang membangun kisah besar bangsa ini. Jadi dengan cinta rupiah, kita semakin menghargai nilai dari bangsa kita, sejarah dan tokoh-tokoh yang membangun bangsa ini menjadi seperti ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bangga akan rupiah. Menurut kalian, bagaimana sih bangga akan rupiah itu? Tentu menurut saya sangat bangga terhadap rupiah, karena di dalam rupiah itu menggambarkan kekayaan budaya kita dan sejarah bangsa kita yang sangat beragam. Dari tokoh pahlawannya, motif batiknya, dan unsur kebudayaannya yang tertuang di dalamnya, mengingatkan kita kembali terhadap semangat perjuangan dan semangat persatuan. Ya, betul sekali ya. Selain tadi kita bangga karena ada sejarah di balik mata uang kita, di dalam rupiah itu kalau kita perhatikan ada microprinting. Selain microprinting juga ada watermark, yang dimana di situ merupakan simbol komitmen dari negara kita, untuk memastikan keamanan dari uang ini. Jadi mata uang kita, rupiah kita tidak mudah ditiru. Kalau kita perhatikan, bahkan di balik latar belakang dari setiap gambar ini, contohnya di dalam ini ada gambar wanita, itu di baliknya itu ada yang namanya latar belakang dengan motif-motif tertentu, termasuk juga di baliknya juga, di balik tokoh pahlawan ada motif-motif, ada latar belakang dengan motif-motif tertentu yang begitu unik. Dan juga di dalam mata uang, setiap mata uang rupiah kita, kalau kalian perhatikan, ini yang disebut dengan nilai keamanan ya. Kalau tadi saya lihat di sini ada berapa? Kalau 5.000 BI 5. Ada BI 5. Nanti di dalam simbol uang 1.000, di dalamnya itu ada garis-garis watermark, ada garis-garis pengaman yang tulisannya
BI 1. BI 1. Dan begitu juga selanjutnya, nanti yang di mata uang 10.000 ini nanti ada garis-garis keamanan yang dimana ini akan membuat uang rupiah kita tidak mudah ditiru. Bangga nggak dengan rupiah? Bangga banget dong, Bu. Gimana, Sel? Saya setiap kali melihat uang rupiah, saya teringat pada perjuangan para pahlawan dan juga seberapa penting kita untuk merawat warisan budaya yang ada. Dan juga dengan desain yang unik-unik seperti ini membuat kita harus lebih bangga sebagai rakyat negara Indonesia. Ya, jadi di dalam setiap rupiah kita, ini ada hal unik loh yang tidak semua mata uang negara itu punya. Kalau anggaplah setiap mata uang negara itu ada tokoh-tokoh besar ya di dalamnya, itu umum ya. Tetapi di dalam mata uang rupiah, ini hal yang unik yang tidak semua mata uang kita temui. Tidak semua rupiah, katakanlah mata uang kita temui. Di dalam rupiah itu selalu ada unsur apa namanya ini? Budaya dan juga daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata yang diimpikan oleh para wisatawan-wisatawan asing. Kita lihat di sini di mata uang 10.000 ada apa? Tari Pakarena. Ada tari Pakarena. Selain itu ada pemandangan Taman Nasional. Ada Taman Nasional Wakatobi. Coba wisatawan mancanegara mana yang tidak mimpi-mimpi pengen banget ke Taman Wisata Wakatobi? Bobby sendiri udah pernah belum ke Wakatobi? Belum. Belum. Tapi mimpi pengen ke sana nggak? Iya. Pengen dong. Ini ada apa nih, Bob? Di sini. Kalau di sini itu ada namanya tari Gambyong. Lalu? Buat latarnya itu ada di Gunung Bromo. Bobby udah pernah belum ke Bromo? Belum, belum juga. Saya jarang keluar, Bu. Oh, kalau Marcel Juga belum. Wah, rugi sekali kalau belum ya. Ibu kebetulan udah ke sana loh, dan itu memang spektakuler sekali pemandangannya, dan it's worth to go to there. Ini apa nih, Marcel? Ini ada tari Tifa dan juga Bandanera. Wah, itu udah surga banget. Pergi deh ke sana, pasti nggak nyesel. Yang artinya di dalam setiap rupiah ini itu tidak ada unsur edukatif di dalamnya. Artinya kita jadi tahu nih tentang siapa ini ya, udah tokoh pahlawan kita yang bernama di mata uang 10.000 ada Frans Kaisiepo, dan juga dengan tari apa namanya? Tari Pakarena ya. Artinya kita jadi tahu, oh, negara kita itu selain kaya akan budaya, memiliki sejarah yang luar biasa, juga alam yang begitu indah dan sangat layak untuk dikunjungi. Terakhir, mari kita bicara tentang paham rupiah. Bagaimana agar kita menjadi generasi yang benar-benar paham tentang uang ini. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi nilai budaya bangsa kita. Bagaimana menurut kamu? Nah, bagi saya paham rupiah bukan hanya sekedar tentang menabung atau menghitung rupiah saja, melainkan kita juga itu harus mengetahui nilai-nilai yang ada di baliknya. Misalnya, kita mengetahui fitur keamanan dalam uang rupiah itu sendiri, seperti yang disebut yaitu microprinting. Nah, microprinting itu untuk menjaga keaslian dari uang rupiah itu sendiri. Lalu yang kedua itu mengetahui sejarah serta filosofi yang ada di desain dari uang rupiah itu sendiri. Ya, literasi keuangan itu penting. Jika kita tahu bagaimana cara uang itu bekerja dan apa makna pada setiap detailnya, kita akan dapat lebih menghargai dan lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi kita dan lebih menghargai kebudayaan bangsa. Buat kalian berdua ya, beri plus untuk kalian berdua. Dengan memahami rupiah, kita tidak hanya menjaga nilai-nilai bangsa, tapi kita juga menjaga nilai-nilai budaya dan juga nasionalisme kita. Kita cintai rupiah, kita bangga dengan rupiah, dan kita pahami rupiah. Dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa dengan mencintai rupiah, kita berarti menghargai sejarah dan budaya kita.
bangga dengan identitas dan nilai-nilai bangsa kita yang terpampang dalam setiap lembar rupiah dan juga paham literasi keuangan sebagai kunci menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah diskusi hari ini, gimana perasaannya? Kalau menurut saya dari diskusi ini, saya dapat lebih menyadari bahwa setiap lembar rupiah merupakan perjuangan para pahlawan dan juga identitas bangsa. Dan hal ini benar-benar membuka mata saya untuk lebih menghargai pada warisan budaya yang ada di Indonesia. Dan saya menjadi tahu bahwa memahami keuangan itu mengajarkan kita untuk mengelola keuangan dengan baik dan bijak, dan itu adalah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas diskusi kita hari ini. Semoga semangat cinta, bangga, dan paham rupiah tidak hanya untuk diri kita sendiri, nanti kita tularkan kepada lingkungan sekitar kita, baik di keluarga kita maupun dalam lingkungan masyarakat. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Cinta, bangga, paham rupiah bagi generasi cerdas.